Sekarang ada peralatan yang namanya Menteri Bahlil membuat peralatan yang memusingkan presiden. Dalam soal LPG ini udah ada yang meninggal akhirnya kan. Ini pertanggungjawaban moralnya, artinya Bahlil sebagai menteri tentu harus datang ke publik dan menyatakan bahwa dia salah membuat kebijakan. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengantisipasi. Dia menteri yang tidak mampu mengantisipasi dengan kebijakan yang sebetulnya kebijakan yang dungu sebetulnya. Itu mengakibatkan penderitaan rakyat. Orang antri dan dengan alasan bahwa itu hanya butuh antrian sedikit lah demi efisiensi distribusi, tetapi kemudian tidak diterangkan tuh bahwa antrian itu bisa menyebabkan emak-emak itu yang berebut dan panik karena seolah-olah ada kelangkaan, dan memang ada kelangkaan. Itu tidak pernah diurai atau dijadikan semacam pelajaran mitigasi kan. Jadi udah 1 minggu problem ini akhirnya Bahlil itu mesti bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban tertinggi dari seseorang menteri itu di dalam integritas dirinya ada mengundurkan diri. Itu ya itu dalilnya. Bahlil Lahadalia tentu tidak gila. Nah, ini menarik nih kalimatnya nih. Artinya bisa bertanggung jawab atas resiko kesalahannya. Nah, saat mengambil kebijakan untuk melarang LPG 3 kg dijual pengecer, tentu dalam keadaan sadar. Ia tidak sedang menenggak minuman keras, apalagi yang harganya 29 juta. Nah, kita tahu ada foto itu ya waktu itu. Sufmi Dasko menyebut bahwa larangan itu bukan perintah dari Prabowo. Dan ke bawahnya ini menarik ketika berbicara dalam pandangan Pak Rizal ada sanksi-sanksi yang mungkin bisa dipakai untuk... Ya. Itu gimana, Pak? Ada 3, Pak Kang Epul ya. Sanksi administrasi, sanksi hukum, sanksi politik, baru sanksi hukum. Tiga-tiganya itu bisa mengancamnya. Sanksi administrasi, karena ini adalah bawahannya presiden harus menegur keras. Ini paling ringan ini. Sanksi administrasi itu sanksi yang paling ringan. Jadi Prabowo menegur keras, tertulis. Oh, tertulis. Gitu kan. Saya bayangin kalau verbal mungkin sudah kemarin dipanggil ke istana. Tertulis, karena dengan tertulis dipublikasikan. Dengan begitu ada pertanggungjawaban publik. Kan gitu, dari keputusan penegurannya itu. Itu paling ringan. Yang kedua, sanksi politik. Sanksi politik ini adalah bahwa karena dia menteri itu harus tunduk pada presiden, gitu kan. Ketika menteri mencemarkan nama presiden, bahkan nama kabinet secara keseluruhan, bahkan nama pemerintahannya Prabowo, maka dia harus dipecat, gitu. Itu sanksi politik itu, gitu kan. Pecat Bahlil. Dengan kata lain, reshuffle. Kan dari awal sudah ada gitu kan omong-omongnya kan itu reshuffle yang tidak tunduk, tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, segala macam lah gitu kan. Reshuffle itu sanksi politik. Nah, yang ketiga Kang Epul, sanksi hukum. Ya, hukum. Sanksi hukum ini kalau sudah terlihat ada korban. Nah, dan sudah ada sekurang-kurangnya yang fix tadi 2, kemudian sekarang ada kemungkinan 4 itu kan gitu, korban meninggal. Itu kalau ada korban itu bisa dalam kategori pembunuhan, gitu. Kalau ada yang meninggal itu pembunuhan. Hanya nanti bisa dikategorikan apakah itu lalai yang menyebabkan kematian, itu pasal 359 KUHP, 5 tahun tuh, itu menteng tuh. Tapi lalai menyebabkan kematian. Kulpa namanya ya. Lalai itu tidak bermaksud ya? Tidak maksudnya bermaksud, tidak unsur sengaja. Iya, tidak ada unsur gitu. sengaja. Tahu yang kedua, memang pembunuhan yang sengaja. Itu maksudnya kena nanti pasal 338 KUHP, 15 tahun itu ancamannya. Itu maksudnya begini, Kang Epul. Sengaja itu ada 3 jenis. Als Ochmerk namanya ya, sengaja dengan tujuan. Ada juga als Zekerheid Bewusstsein. Itu maksudnya sengaja tapi dengan kepastian kemungkinan terjadi. Gitu. Kesadaran, sengaja dengan kepastian. Maksudnya kesadaran akan risiko yang pasti. Gitu. Dan yang ketiga, sengaja kemungkinan. Gitu, namanya dolus eventualis. Nah, itu maksudnya dia
misalnya mengeluarkan keputusan pasti antri, gitu kan? Kalau antri kemungkinannya ada yang mati, gitu Pak. Kalau antri berdesak-desakan, apalagi ini kan dari kebijakan tuh, gitu kan? Maka itu namanya dolus eventualis. Jadi sengaja yang bakal menimbulkan kemungkinan kematian, gitu. Dan ternyata terbukti ada korban mati, gitu kan? Maka secara hukum sebenarnya Bahlil ini bisa dituntut, gitu, atas pembunuhan sengaja, offset, atau culpa, lalai. Harus dengan pelaporan atau tidak? Sebetulnya bukan pelaporan, pengaduan masyarakat, atau juga mungkin boleh ada yang melapor, boleh juga dia jalan sendirinya. Karena ini mah bukan delik aduan, bukan delik namanya, bukan delik aduan. Ini mah delik siapapun yang tahu, polisi tahu atau media sudah memberitahu kepada polisi, polisi harus bergerak sebenarnya, karena ini ada kemungkinan pidananya. Gitu. Kalau menurut saya mah, Kang Epul, Bahlil ini bisa dituntut pidana ini, bisa dipenjara ini, gitu. Jadi berat posisi dia kan tadi, bisa ditegur, bisa diberhentikan, bisa dipenjara. Itu Bahlil namanya, Lahadalia. Yang pernah kita dengar memang ada permintaan maaf ketika ada yang tahu ada yang meninggal. Yang pertama itu kasus satu, tapi saya sih menyimak narasinya, redaksi kalimatnya itu. Saya atas nama pemerintah kami mohon maaf. Ya tidak atas nama dirinya sendiri gitu. Itu pribadi, karena pemerintah tadi kan juga direpresentasi oleh Prabowo. Sementara Prabowo menyatakan tidak mengambil kebijakan itu. Berarti menjadi tanggung jawabnya pribadi, gitu kan Bahlil. Nah, itu yang kedua, bahwa permintaan maaf itu tidak menghapuskan pidana. Itu hanya mungkin meringankan atau menjadi pertimbangan lah hakim, misalnya asalnya 15 tahun, sudah kasih 14 tahun aja karena udah minta maaf gitu. Itu hanya untuk meringankan hukuman, bahwa itu membebaskan hukuman tidak bisa. Itu minta maaf itu nggak bisa menghapuskan pidana. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ini masuk saja proses pidananya, nggak ada artinya itu tadi permintaan maaf. Apalagi menipu publik atas nama pemerintah, yang jelas atas nama Bahlil. Sebetulnya kan kita, kalau nggak seingat saya sih, kita pernah juga diskusikan tentang Bahlil ini di awal-awal ketika dia jadi saat jadi menterinya Jokowi pun kita seringkali kritisi ini, gitu kan. Ada berbagai kontroversi yang terus dia lakukan. Di tulisan Pak Rizal juga ditulis begini. Memang kontroversial sejak menyatakan pengusaha ingin Jokowi 3 periode, IKN harga mati, gelar doktor. Itu juga sama yang UI ya. Foto santai di sini ada Miras dengan 29 juta tadi. Ada kudeta terselubung ketum Golkar, penyematan Jokowi sebagai Raja Jawa sehingga dipakai oleh banyak orang sekarang, pemberian izin tambang kepada ormas, juga banyak lagi yang lainnya. Ini kalau ini yang digunakan dalil, berarti masuknya kategori politik, Pak ya? Iya, kategori politik sebetulnya. Itu track record dia kan, yang tidak berintegritas. Dari situ sebenarnya gambaran bahwa dia tidak berintegritas, yang sebetulnya sudah bisa menjadi alasan dalam kategori perbuatan yang tercela, dan itu sebetulnya menjadi dasar pengambilan kebijakan presiden terhadap anak buahnya. Gitu menurut saya mah di situ. Apalagi ada juga itu yang nggak tertulis soal jual beli izin tambang. Iya kan, jadi pernah ingat. Itu. Jadi Bahlil ini track recordnya buruk. Kalau menurut saya mah ini kesempatan gitu Prabowo untuk tadi minimal memberhentikan urusan hukum, biarlah di proses berikutnya. Tapi sebagai tanggung jawab sebagai presiden, dia tidak boleh membiarkan ada anggota kabinet seperti ini, gitu. Nah, bukti yang paling parah ya tadi 3 kilo itu yang menyebabkan kematian, gitu kan, dan itu sangat merusak citra pemerintahan Prabowo. Gitu, nggak boleh dibiarkan ini. Minimal tadi pecat, reshuffle, ganti Bahlil, gitu kan.
Jangan sampai nanti semua kabinet jadi Bahlul.